Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tadi pagi ketika kita bangun dari tidur kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah rahmat, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah subuh yang berbahagia. Judul ceramah subuh kita pagi ini adalah keistimewaan dan keberkahan dari ibadah subuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwasanya salat subuh yang kita kerjakan itu disaksikan oleh para malaikat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Nabi Bapak Ibu. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Ini menjadi rujukan ceramah subuh kita pagi ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dari keutamaan ibadah subuh. Yang pertama, bahwa orang yang melangkahkan kakinya ke masjid melakukan sholat subuh berjamaah, yang pertama, dia disaksikan oleh para malaikat. Landasan tadi dalam surah Al-Isra ayat 78. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwasanya sholat subuh yang kita kerjakan berjamaah, kita ke masjid, itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi memang tadi alhamdulillah rakaat pertama lah ya agak panjang. Nah, itu bagus itu. Jadi supaya alamu disaksikan malaikat. Karena shift malaikat itu ketika subuh dan ketika sore hari. Jadi berganti malaikat. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ibadah subuh yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Jadi Bapak Ibu yang alhamdulillah tadi dari rumahnya berwudu, berjalan kaki, berdoa dengan doa yang hebat, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahi. Kita serahkan hidup kita kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat doa dari Nabi, ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Jadi memang hebat waktu pagi ini, Pak. Bukan main hebatnya. Pertama, ibadah kita disaksikan malaikat. Yang kedua, dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntunglah Pak. Dapat doa itu. Jadi mereka yang masih belum bangun, yang menarik selimutnya setelah sholat subuh, tak ada apa doa Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya orang yang berjamaah ke masjid, dilangkahkan kakinya, dia ikut berjamaah subuh di masjid, dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Mulai dari Isya sampai subuh, itulah pahala sholat yang dapat ketika dapat subuh berjamaah. Ketika sholat Isya berjamaah, dapatnya pahala sholat itu separuh malam. Jadi Pak, yang lain dapat tadi subuh, dapat pahala sholat semalam suntuk.
Bapak dan Ibu yang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, keistimewaan dan keberkahan dari ibadah subuh itu ada satu salat raka'ataini, 2 rakaat salat khairun minad dunya wa ma fiha. Namanya salat sunat fajar, Pak. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, Pak, tadi yang bos sebelum sholat, sebelum azan tuh ada jamaah yang datang kepada dia, hebat sekitar. Pak, luar biasa motivasi beribadah. Ya, motivasi belajarnya juga tinggi. Hebat ini, Bapak. Jadi 2 rakaat fajar. Ya, sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang kaya? Elon Musk, pemilik Facebook, pemilik Gojek? Bukan. Tapi adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini telah melaksanakan 2 rakaat fajar sebelum sholat wajib tadi. Karena pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwa mereka yang melaksanakan subuh berjamaah, dilangkahkan kakinya ke masjid ini berjamaah, maka dia mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari. Waduh, segala sesuatu yang membuat terjadinya bala, petaka dan lain sebagainya dibatalkan Allah, tak jadi. Ada macam-macam rintangan, hambatan, aman karena dia berada dalam lindungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nang keberapa, Pak? Nang keberapa, Ibu? Nang ke-6. Yang ke-6 ke-5. Nang ke-6 berarti ya luar biasa fokus ini. Yang ke-6, bahwasanya orang yang berjalan ke masjid, dia berjamaah salat subuh di sini, dia mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kata Nabi, kabarkanlah kepada umatku bahwasanya mereka yang berjalan di waktu gelap, melangkahkan kaki dari rumahnya menuju masjid, melaksanakan ibadah subuh berjamaah, padahal dia penat, padahal dia letih, kan ada rasa malas, rasa kantuk, jalan dari rumahnya gelap gulita, ditempuhnya jalan menuju masjid ini, kabarkan kepada mereka bahwa dia nanti mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, bahwasanya waktu subuh ini mereka yang ke-7, mereka yang berinfak, mereka yang bersedekah, alhamdulillah tuh gak ada kota infak tadi yang saya lihat. Mereka yang berinfak di waktu subuh, dia mendapatkan doa malaikat. Dia memang hebat, Pak, ibadah subuh. Minimal mungkin terserahlah Bapak Ibu mau berinfak berapa. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berilah keberkahan. Berilah keberkahan atau ganti bagi orang yang berinfak di waktu subuh. Jadi Bapak Ibu yang lain isi celengan, baik sebelum ataupun setelah itu nanti ngisi kota infak berjalan ngisinya, maka dia mendapatkan doa dari malaikat yang pertama. Apa isi doanya? Ya Allah, berilah keberkahan dan gantilah harta dari orang yang berinfak. Itu doa malaikat yang pertama. Kemudian malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran bagi mereka yang pelit, bagi mereka nan ceke, bagi mereka yang kikir. Itu doa malaikat nan kedua. Kira-kira kini yang bertanya, Pak, apa jo ibu nionyo doa malaikat nan pertama atau malaikat nan kedua? Nan pertama. Kalau mau cari di situ wajah-wajah ahli surga. Ini luar biasa semangat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah subuh ini berat bagi orang-orang munafik, Pak.
Mereka nggak akan sanggup melaksanakan ibadah subuh, mereka nggak akan sanggup datang ke masjid karena memang berat. Berat sekali Pak bagi orang-orang munafik. Pembeda letaknya di sana saja. Mereka yang beriman, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga dua salat. Ya, ada salat bardain. Salat bardain itu adalah dua salat yang ketika kita jaga dua salat ini, ya ini yang ke-8 Bapak Ibu. Ya, yang ke-8 bahwasanya orang yang menjaga salat bardain. Apa itu salat bardain? Yakni salat asar dan salat subuh. Asar kok kalah panik Pak. Lanati ya Pak Karajo. Jadi orang yang menjaga dua salat ini maka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subuh berjamaah dijaga lo, asar nanti di waktu alah capek dibayar salat. Mungkin di tempat Karajonyo kayak kami dia ada biah kan. Di kamu dia SMA ada biah Padang. Ya, mungkin kita setelah sholat, setelah kita habis selesai ngajar di kelas, jalan ke masjid, jaga berjamaah, subuh begitu. Siapa yang menjaga dua sholat ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hebat ibadah subuh, hebat ibadah asar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di waktu subuh ini kita menahan kantuk, menahan beratnya mata kita. Jadi kalau pendapat saya, analisa saya, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sabar. Pertama, karena mampu menahan diri untuk melaksanakan subuh berjamaah. Yang kedua, mampu menahan diri untuk duduk di majelis ini. Inilah hebatnya, inilah bukti kesabaran daripada Bapak Ibu. Ini adalah bukti kesabaran karena mampu berlama-lama di majelis ilmu. Ada sebuah doa, Pak. Ini kan sering kajian di sini, Pak. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi ketika kita berada dalam majelis ilmu. Saya baca dalam Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, Pak. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi kalau ada ibadah tarawih, ada ibadah subuh, ceramah subuh macam kau, Pak, berdoa dan berzikirlah dengan zikir itu. Karena diaminkan para malaikat duduk bersama kita. Ini adalah majelis ilmu, ini adalah taman-taman surga. Ini zikir ketika kita berada dalam majelis ilmu, dimanapun majelis ilmunya. Baik Bapak nanti di Masjid Raya Sumbar ada tarawih malam, ada subuh pagi, ceramah subuh Pak. Ini zikir ketika kita berada dalam majelis ilmu. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, wa tub 'alayya, aku bertaubat kepadamu, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha pengasih dan maha penerima taubat, rahim, maha pengasih, maha penyayang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agaknya inilah 8 keberkahan dari ibadah subuh. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan dan melaksanakan ibadah ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf silap salah Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.